Dusta yang mengandung hukuman atau kerugian. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl 105. Dan jauhilah oleh kalian dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada penyimpanan berat, dan sesungguhnya penyimpangan membawa ke neraka, dan seseorang yang berdusta dan berusaha selalu berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai ahli dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keduanya, dua malaikat, berkata kepadaku, orang yang engkau lihat dipecah rahangnya dari sisi ke sisi itu adalah seorang pendusta, yang mengucapkan satu kebohongan lalu disebarkan, hingga menjangkau seluruh penjuru bumi, maka ia terus-menerus diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Pengkhianatan besar adalah kamu berbicara kepada saudaramu pada suatu perkataan, dan dia membenarkanmu, sedangkan kamu berdusta kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Suatu hari ibuku memanggilku sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di rumah kami. Ibuku berkata, "Kemari, akan aku beri sesuatu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Apa yang engkau ingin berikan kepadanya?" Ia menjawab, "Aku ingin memberinya kurma." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, jika engkau tidak memberinya apa-apa, maka dicatat atasmu satu kedustaan." Hadis riwayat Abu Daud. 3 golongan tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan dari dosa, dan tidak dipandang olehnya, serta bagi mereka azab yang pedih. Orang yang tua yang berzina, pemimpin, raja, yang banyak berdusta, orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Duduk bersama para peminum khamar, minuman keras, dan lainnya dari kalangan fasik, pendosa, sebagai bentuk persahabatan atau untuk menyenangkan mereka. Barang siapa bergaul erat dengan seorang musyrik dan nyaman bersamanya, maka dia itu semisal dia. Hadis riwayat Abu Daud. Dan kadang setan membuatmu lupa dari ingat Allah, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim setelah ingat tersebut. Quran Surat Al-An'am 68. Dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari ketika azab akan datang kepada mereka, lalu orang-orang yang zalim itu berkata, "Ya Tuhan kami, tangguhkanlah kami sampai waktu yang dekat, supaya kami dapat memenuhi seruan MU dan mengikuti para rasul. Apakah kalian tidak pernah bersumpah sebelumnya bahwa kalian tidak akan mengalami kehancuran, dan malah kalian tinggal di tempat tinggal orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, musyrikin?" Quran Surat Ibrahim 45. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai, dia idolakan. Hadis riwayat Bukhari. Roh-roh itu adalah pasukan-pasukan yang beragam dan bersatu, maka roh-roh yang saling cocok akan bersatu, dan yang saling asing tidak cocok akan memisah. Hadis riwayat Bukhari. Bergaul atau duduk bersama para qari, pembaca Al-Quran, dan fukaha, ahli fikih yang sama fasik, yang keluar dari Islam. Kefasikan lebih umum daripada bid'ah, karena istilah fasik digunakan untuk bid'ah maupun selainnya. Seperti kelompok Khawarij, kalangan Rafidah, Qadariyah, Mu'tazilah, serta banyak dari kelompok Jahmiyah yang tidak ekstrim dalam paham tajahum, ajaran Jahmiyah. Perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Quran Surat Al-Jumu'ah
5. Orang-orang nifak laki-laki dan perempuan itu, sebagian mereka adalah bagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat munkar, melarang berbuat ma'ruf, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka, enggan berinfak. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang nifak itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah 67. Perjudian, baik dilakukan secara mandiri maupun disertai dengan permainan yang makruh seperti catur, atau yang haram seperti dadu, hukumnya tetap sama, yaitu haram. Sesungguhnya setan bertujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lewat minuman keras dan berjudi, dan menghalang-halangi kalian dari ingat Allah dan dari solat, maka apakah kalian akan berhenti dari berbuat itu? Quran Surat Al-Ma'idah 91. Sesungguhnya ada orang-orang yang mempergunakan harta Allah dengan tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Bermain dadu. Barang siapa bermain dadu, maka dia telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa bermain dadu, taruhan, maka seolah-olah ia telah mewarnai tangannya dengan daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Bermain catur menurut mereka yang mengatakan haram, dan mereka adalah mayoritas ulama. Dan juga menurut mereka yang mengatakan halal apabila disertai dengan perjudian atau menyebabkan sholat tertunda dari waktunya, atau karena mencela atau semacamnya. Pemain catur adalah orang yang paling banyak berdusta. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Saya telah membunuh," padahal dia tidak membunuh. Atau, "Dia telah mati," padahal dia tidak mati. Ada wali dari harta seorang yatim. Dia menemukan catur dalam harta peninggalan ayah yatim itu, dan dia membakarnya. Seandainya ada permainan halal, maka tidak boleh membakarnya, karena itu adalah harta milik yatim. Namun, karena permainan catur haram, dia membakarnya, dan itu dianggap sebagai jenis arak jika ditemukan dalam harta seorang yatim. Maka harus dibuang. Catur itu haram menurut mayoritas ulama, jika dengan bermain catur seseorang melewatkan solat dari waktunya atau bermain dengan imbalan, perjudian. Memukul tali, senar musik, dan mendengarkannya, meniup seruling dan mendengarkannya, memukul tambur dan mendengarkannya. Dan pecundangilah siapa saja di antara mereka yang kamu bisa dengan suaramu, alat musik, lagu, hiburan. Quran Surat Al-Isra 64. Dalam umat ini akan terjadi tenggelamnya bumi, perubahan bentuk wajah, dan lemparan batu meteor, apabila terjadi dominasi para penyanyi perempuan, alat musik, dan diminumnya minuman keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan sutra khas, sutra tipis, minuman keras, dan alat musik. Akan ada orang-orang yang tinggal di dekat suatu tempat, seperti Bukit Tiang. Mereka menggembalakan ternak mereka. Lalu datang seseorang meminta kebutuhan kepada mereka, tetapi mereka berkata, "Kembalilah kepada kami besok," maka Allah akan menghancurkan mereka pada malam itu dan menjatuhkan tempat itu ke atas mereka, serta mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dan di antara manusia ada orang yang membeli cerita yang tidak berguna, hiburan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu, dan menjadikannya sebagai candaan. Mereka itulah yang mendapat azab yang menghinakan. Quran Surah Luqman 6. Ungkapan romantis atau erotis
tentang seorang pemuda, meskipun tidak disebutkan namanya, dengan menyebutkan bahwa dia jatuh cinta padanya, atau terhadap seorang wanita asing yang disebutkan dengan jelas, meskipun tidak disebutkan secara vulgar, atau terhadap seorang wanita yang tidak disebutkan dengan jelas dengan menyebutkan dia dengan kata-kata vulgar, dan menyanyikan pujian ini. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, lurus. Niscaya Allah memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surat Al-Ahzab 70-71. Dan para penyair, penyanyi, diikuti oleh orang-orang yang durhaka, tidakkah kamu melihat bahwa mereka hanyut di setiap lembah, kata-kata? Quran Surat Asy-Syu'ara 224-225. Penyair-penyanyi hanyut ke dalam berbagai macam topik, sering tanpa tujuan yang benar, hanya demi keindahan atau efek retoris. Mereka bisa memuji berlebihan tanpa hak, atau mencela dengan kasar, hanya demi seni syair atau untuk memuaskan kedurhakaan fansnya. Cintamu terhadap sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli. Hadis riwayat Abu Daud. Bahaya syair yang menyimpang, misalnya, syair tentang cinta sesama jenis, syair yang menggoda atau menstimulasi syahwat, meski tidak menyebut nama orang yang dicintai. Jika syair itu menunjukkan hasrat terhadap seseorang, maka bisa masuk kategori syair yang dilarang. Selanjutnya dosa 456, 457, 458, 459. Syair yang mengandung celaan terhadap seorang muslim meskipun isinya benar. Demikian pula jika mengandung kata-kata keji atau kebohongan besar, serta membacakan syair tersebut dan menyebarkannya.